Hai, kali ini kita akan membahas tentang distorsi kognitif. Pernah dengar sebelumnya? Distorsi kognitif itu kesalahan logika dalam berpikir. Bentuknya bisa berpikir berlebihan atau tidak rasional. Nah, pada umumnya, distorsi kognitif ini bisa menggiring kita pada pikiran-pikiran negatif. Jika dibiarkan, pikiran negatif ini akan mengundang pikiran negatif lainnya dan berpotensi menciptakan sebuah pemikiran yang buruk. Ada beberapa jenis distorsi kognitif, tapi dalam video ini kita hanya akan membahas beberapa jenis yang paling sering kita alami setiap hari. Yang pertama, personalizing. Misalnya ketika tim Anda gagal meraih target, Anda buru-buru mengatakan, ini pasti karena saya tidak kompeten memimpin tim. Padahal bisa jadi faktor utama kegagalannya tidak sepenuhnya ada di variabel kompetensi Anda sebagai pemimpin. Ya, personalisasi selalu menggiring pikiran kita bahwa kitalah yang paling bertanggung jawab dari suatu kegagalan. Nah, jenis distorsi berpikir yang berikutnya adalah black and white thinking. Distorsi kognitif jenis ini membuat kita berpikir hanya di dua titik ekstrim. Ketika mengalami black and white thinking, individu hanya melihat segala sesuatunya hitam dan putih, baik dan buruk, atau benar dan salah. Biasanya, yang paling sering mengalami jenis distorsi kognitif ini adalah mereka yang memiliki sikap perfeksionisme yang sangat tinggi atau berlebihan. Misalnya ketika kita sudah berusaha maksimal untuk mengerjakan suatu tugas, kita mencari informasi, mengupayakan koordinasi yang baik, bernegosiasi dengan sempurna, tapi ternyata hasilnya nggak sempurna. Lalu kita merasa bahwa kita lah pegawai yang paling bodoh, nggak berguna, dan semua usaha kita itu sia-sia. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalaminya, termasuk saya sendiri. Karena kegagalan itu, kita sendiri tidak bisa melihat kelebihan lain yang kita miliki. Kita hanya fokus pada kegagalannya. Oke, jenis berikutnya adalah magnifying or minimizing. Artinya adalah pembesaran atau justru mengecil-ngecilkan suatu kondisi. Contohnya ketika dalam suatu meeting, atasan kita memuji rekan kerja kita, lalu kita berpikir, atasan saya tidak menyukai saya ini memang tidak kompeten, tidak berprestasi, sehingga saya tidak perlu lagi bekerja dengan optimal. Nah, ini contoh magnifying. Contoh minimizing, ketika kita mendapatkan promosi jabatan, kita lalu berpikir, ini hanya keberuntungan, bukan karena kompetensi atau kontribusi saya, ini hanya karena beruntung. Nah, serupa dengan white and black thinking, ada juga distorsi kognitif yang disebut sebagai labeling. Labeling artinya memberikan cap atau label pada diri sendiri maupun orang lain yang sifatnya menetap dan menyeluruh. Misalnya seorang atasan memberikan tugas kepada stafnya, lalu stafnya mengajukan beberapa pertanyaan yang kritis sehingga membuat atasannya berpikir, staf saya ini sulit diatur. Nah, semenjak peristiwa itu, atasannya memberikan cap atau label kepada stafnya bahwa dia adalah memang pribadi yang sulit diatur. Seolah sikap sulit diatur itu menetap sepanjang hidup dan menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan staf tersebut. Setelah mengenal beberapa jenis distorsi kognitif, kita paham bahwa kita perlu mengenali pikiran kita. Seperti tubuh, pikiran kita pun perlu dilatih. Semakin banyak kita melatih pikiran kita untuk berpikir rasional dan positif, semakin baik cara kita berpikir. Pada umumnya, setiap individu bisa mengalami 5-6 distorsi kognitif setiap harinya. Hanya bedanya setiap orang punya pilihan dan cara sendiri-sendiri untuk mengatasi distorsi kognitifnya. Be kind and gentle to your mind. Jangan terlalu sering menghakimi pikiran kita dengan hal-hal negatif. Cara berpikir kita akan mempengaruhi perasaan kita. Lalu, pikiran dan perasaan akan menentukan bagaimana cara kita berperilaku. Selamat berlatih untuk memperkaya diri dengan beragam pikiran positif ya teman-teman. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!